perkenalkan nama saya Alfianita Pratama, NBI 118.029 dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan kelas A, dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah advokasi kebijakan. Yang pertama itu membentuk lingkaran inti, yakni kumpulan orang atau organisasi yang menjadi pengegas atau pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Jadi lingkar inti merupakan perancang strategi sekaligus pemegang tongkat komando utama selama proses advokasi berlangsung. Yang kedua itu memilih isu strategis. Lingkar inti bertugas mengumpulkan data, informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis mana di antara sekian banyak isu aktual dalam masyarakat yang benar-benar strategis untuk diadvokasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isu strategis. Yang pertama itu faktor aktualitas, yang kedua itu penting dan mendesak atau tuntutan dari masyarakat yang perlu ditangani. Yang ketiga itu isu tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan yang keempat itu akan berdampak positif dalam masyarakat. Yang kelima itu sesuai dengan visi atau agenda perubahan sosial lebih besar yang dituntut oleh masyarakat. Yang berikutnya itu sasaran dan strategi, di mana sasaran dan strategi ini merupakan sasaran suatu kegiatan atau program tetap mengacu pada tujuan dari advokasi, yakni suatu upaya untuk merubah kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan atau berada di luar batas lingkup advokasi sendiri. Misalnya, kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai suatu revolusi untuk merebut kekuasaan politik. Yang berikutnya itu mengolah data atau mengemas informasi, di mana hasil riset atau pengumpulan data perlu dikemas sedemikian rupa untuk keperluan keseluruhan proses advokasi. Data informasi yang sama jika digunakan untuk keperluan pejabat pemerintah tentu saja memerlukan kemasan atau cara penyajian yang berbeda jika digunakan untuk keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari pihak lain sebagai calon sekutu potensial, atau juga digunakan untuk keperluan kampanye pembentuk pendapat umum. Terus yang terakhir itu menggalang sekutu dan pendukung, di mana penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi, di mana sekutu dalam kegiatan advokasi ini adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumber daya atau keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana dan sarana, juga dana yang bersedia, dan kemudian terlibat aktif langsung mendukung dengan pengambilan peran atau menjalankan suatu usaha dan fungsi tertentu di keseluruhan kegiatan terpadu. Adapun mereka yang tidak terlibat secara langsung, misalnya sekedar membantu penyediaan sarana dan logistik yang dibutuhkan, dapat dikatakan sebagai satuan pendukung. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Nurul Sofiani, NBI 1118018. Di sini saya akan melanjutkan dari langkah-langkah advokasi kebijakan. Selanjutnya adalah nomor 6, mengajukan rancangan tanding. Bagian ini sudah memasuki pada tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, tahap advokasi yang dilakukan adalah dengan membuat rancangan tanding atau counter draft legislation terhadap proses-proses legislasi dan jurisdiksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Yang ketujuh, mempengaruhi pembuat kebijakan. Tahap ini dilakukan dengan mempengaruhi pelaku-pelaku utama dari kebijakan publik atau politisi dan aparat birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, dalam tahapan ini akan berlangsung kegiatan seperti lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya. Yang kedelapan, membentuk pendapat umum. Jalur ketiga dalam proses sosialisasi dan mobilisasi adalah proses sosialisasi dan mobilisasi. Pada jalur ini, proses advokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan.
seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, dan pengorganisasian basis, serta pendidikan sosial. Yang kesembilan adalah membangun basis gerakan. Proses advokasi ini memusatkan perhatian pada pengembangan basis media atau dari gerakan advokasi seperti pengorganisasian rakyat, pendidikan politik, dan penyadaran sebagai bagian penting dari proses-proses sosialisasi dan mobilisasi untuk kelancaran tekanan sosial dan politik ke arah terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik yang lebih memihak kepada kepentingan masyarakat luas. Yang terakhir, 10. Memantau dan menilai program. Pemantauan terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting dalam kaitannya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif sama sekali. Sekian dari pembahasan dari langkah-langkah advokasi kebijakan. Terima kasih.